Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, Shalom. Haleluya, seberapa dari kita yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, boleh saya lihat lambaian tangannya. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Saudara. Saya mengundang kita semua berdiri Bapak Saudara, kita akan bacakan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan bawa ucapan syukur kita pagi hari ini melalui pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersama denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Menaikkan pujian ini dari awal bersama katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersembahyang denganmu selamanya. Sekali lagi dari awal katakan bersama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat
menjadikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita naikkan dari awal bersama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku hidup bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari angkat kedua belah tangan menaikkan pujian. Allah Roh Kudus dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyembah Tuhan. Allah Roh Kudus. Inilah doa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan, rindu selalu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari naikkan setiap ucapan syukurmu di hadirat Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Oh, Kau sungguh baik bagi kami Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah
namamu Tuhan. Oh haleluya. Inilah doa ucapan syukur anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya 2-3 orang berkumpul dan demi namamu Kau hadir di tengah-tengah setiap umat. Kau memberkati setiap kebaktian ibadah yang ada di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah setiap umat di tempat ini. Murabatakkan ralabaya syikira lalabaya akan ralabaya. Hiya narabatakara lalabaya syakara lalabaya. Oh kami sembah. Hiya nama takara lalabaya syandara labu. Hiya nama ya sede. Hiya lalabaya syandara lalabaya se. Murabatakara lalabaya syikira lalabaya ndara labu. Hiya nama ya syandara lalabaya sire. Hiya lalabaya syikira lalabaya lalabaya syikira lalabaya lalabaya. Oh Roh Kudus-Mu Tuhan, penuhi kami hari ini Tuhan, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu setia untuk kehidupan kami Tuhan. Kami tahu dalam menjalani setiap kehidupan kami Tuhan, tidak mudah bagi kami. Kami boleh berjalan. Kami yakin dan kami percaya kami tidak berjalan sendirian Tuhan. Kau selalu ada menemani setiap langkah kami. Kau yang menopang kaki kami Tuhan. Sehingga kami tidak patut takut Tuhan. Kami yakin kami percaya kehidupan kami. Kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Urabatakana lalabaya syikira labatakara labaya syandakara labaya syandar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu Bapak Saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu menyembuhkan kami yang terluka, membebaskan kami dari belenggu yang tidak. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
percaya akan mujizat Tuhan sampai saat ini tetap terjadi saudara hidupmu. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan jangan pelit-pelit saudara buat Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Lihat kanan kiri saudara katakan Tuhan Yesus baik buatmu dan buat saya. Walaupun BBM naik saudara kita percaya Tuhan baik, amin. Dolar naik kita tetap percaya bahwa Yesus Tuhan baik. MBG dikorupsi tapi kita tetap percaya bahwa Yesus Tuhan baik, amin. Amin. Amin saudara. Yang setuju bahwa Yesus Tuhan baik katakan Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Come on church katakan Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hey, Engkau Tuhan yang baik atas hidup kami, atas negeri ini. Yesus Tuhan namanya. Mari gereja Tuhan akan puji dikatakan segenap hatimu. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari gereja Tuhan katakan Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Come on, Kau terbesar dan mulia.
masih tetap memuji nama Tuhan kami. Sebab Engkau Yesus Tuhan yang baik. Haleluya. Thank you Jesus. Boleh kita tepuk tangan semua Bapak Saudara. Yesus Tuhan baik. Boleh goyangkan badanmu ke kanan kiri. Come on church. Mari katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Hey. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi bersama agung namanya. Puji dia. Pujinya tiap rasakan kala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat puji. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Hey, hey. Yesus Kristus Allah Tuhan kami. Come on. Yesus Kristus Allah Tuhan pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian tiup rasakan kala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan puji. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Mari gereja Tuhan saja katakan. Bapak Ibu Saudara katakan. Sebab Tuhan baik. Come on church. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Hey. Anugerahnya kekal selamanya. Come on church. Once again, come on. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya. Sekali kita katakan. Sebab Tuhan baik. Hey. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Engkau sungguh Yesus Tuhan yang baik. Sebab Tuhan baik. Boleh beri kebetulan bagi Yesus kita ya Bapak Saudara. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
anugerahnya tetap selamanya. Haleluya, Kau baik Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman 1 minggu depan dan kita akan memberikan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Siapkan hatimu saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Makasih Yesus, bahwa kami masuk lebih lagi Tuhan. Thank you Jesus. Syukur kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari GPN katakan pujian. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersama kami Tuhan, berjalan bersama kami. Come on church, katakan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang
cukupku. Oh katakan sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya, sedalamnya hatiku kau pun tahu, jauh terdalam, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa kami. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara katakan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sedalamnya, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saya katakan sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam keadaan apapun juga Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Biarlah kami mengerti akan segala isi hati-Mu, akan segala ketetapan yang Engkau harus kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan pada pagi hari ini menguatkan hati kami dan menjadi suatu pelajaran yang harus kami lakukan. Berfirmanlah Tuhan, urapi firman-Mu, urapi kami semuanya yang mendengarkan di ruangan ini, terutama urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu, hanya satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan jelas Tuhan memperingatkan untuk kita melakukan dan harus waspada. Tema firman Tuhan pada siang hari ini, waspadalah ketika semuanya sudah engkau dapat. Waspadalah ketika semuanya sudah engkau dapat. Peringatan ini dengan keras sekali ditujukan kepada kita pada siang hari ini. Waspada bukan hanya ditujukan kepada orang yang semuanya sudah didapat, juga peringatan bagi orang yang doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan.
Ya, apapun keadaan kita tetap Tuhan peringatkan harus waspada. Banyak orang itu berpikir di dalam hidupnya, bahaya terbesar di dalam hidup anak Tuhan yang percaya, terutama kekurangan, kesulitan, penderitaan. Kita tidak sadar, kadang-kadang kita itu fokus kepada kekurangan. Oke, kekurangan, kalau memangnya kekurangan kita akan mesti harus peduli ya. Kekurangan, kesulitan, penderitaan. Kita selalu mata kita tertuju. Padahal Tuhan memperingatkan, waspadalah. Apapun keadaanmu engkau harus waspada. Namun Alkitab dengan jelas mengajarkan kita, seringkali bahaya yang lebih besar justru datang ketika seseorang itu sudah mendapat semuanya. Kenapa? Tidak butuh Tuhan lagi. Betul. Apanya? Ngapa nih butuh Tuhan? Doa, mulai kendor ke gereja, ogah-ogahan, semuanya sudah dapat. Ngapa nih cari Tuhan lagi? Ya. Contohnya, kalau kita dulu belum punya rumah, masih kontrak-kontrak, sekarang sudah punya rumah. Ya. Apalagi dulu enggak punya mobil, kalau ke gereja naik Grab atau motor, sekarang sudah punya mobil sendiri, ya. Dulu belum punya istri, sudah dikasih istri yang cantik, dikasih suami yang ganteng. Dulu belum punya anak, menunggu-nunggu anak dapat. Pekerjaannya mapan, apalagi doa-doanya sudah dijawab Tuhan. Usahanya berhasil, ekonominya diberkati, rumah tangganya oke, semuanya enak lah. Pelayanannya berkembang, ya. Lalu di saat biasanya orang begini, mulai yang salah satu mulai diabaikan apa? Membayar persepuluhan. Itu membayar persepuluhan. Dulu ketika belum diberkati dia ngotot membayar persepuluhan, tujuannya apa? Kalau temennya ngomong, kalau kamu tidak bayar persepuluhan, bayar supaya berkat Tuhan jatuh pada kamu. Ketika belum punya uang, belum diberkati, taat membayar persepuluhan dalam kekurangan taat. Tapi setelah diberkati, dia mulai taat, tidak taat. Kadang-kadang orang itu taat kalau kepepet, tidak punya apa-apa, itu bisa taatnya lebih gampang. Kalau semuanya sudah dia dapat, taatnya itu lebih susah. Ya, sebenarnya kalau semuanya kita dapat, sudah kita dapat, justru kita harus waspada dan makin nempel kepada Tuhan. Ya, kita baca di dalam Ulangan 8, 11-14. Hati-hatilah, ini peringatan Tuhan pada siang hari ini. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Kenapa melupakan Tuhan? Karena semuanya sudah dapat. Alamu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi orang kalau sudah dapat semuanya perintah Tuhan diabaikan, semuanya Tuhan diabaikan. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Waduh, dapat rumah bagus apa semuanya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, depositonya banyak ya. Dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Peringatannya apa? Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Orang menjadi tinggi hati kalau semuanya sudah dapat. Aku tidak butuh Tuhan lagi, Om. Ya, ngomong begitu saja tinggi hati loh di mata Tuhan. Ya, mulai melupakan. Ya, padahal kita tahu ketika kita tidak punya apa-apa itu seperti hidup di tanah Mesir. Kita mau begitu lagi, sudah diberkati Tuhan. Tuhan ini gini loh, bagaimana Tuhan itu kadang-kadang kangen kepada kita. Nggak punya, setiap hari kangen ketemu Tuhan, oke, wah Tuhan senang, waduh anakku ini. Cinta Tuhan diberkati. Hilang, bagaimana Tuhan caranya membuat Tuhan kangen lagi datang kepada dia. Dihabiskan semuanya. Dihabiskan semuanya baru datang kepada Tuhan. Apakah kita mau begini? Kan tidak ya. Kan capek hidupnya, naik turun, tidak. Ketika engkau tidak punya apa-apa,
engkau sama Tuhan ngotot sekali. Ketika diberkati makin tambah ngotot. Seharusnya begitu ya. Banyak orang tetap dekat dengan Tuhan ketika membutuhkan pertolongannya. Tetapi mulai menjauh ketika semuanya sudah merasa cukup. Makan kenyang, lembunya banyak, semuanya banyak ya. Tidak butuh Tuhan lagi. Toh semuanya aku sudah miliki, kurang apa lagi. Mulai minggu tidak ibadah, jalan-jalan. Sudah punya mobil toh, jalan-jalan keluar kota. Hati-hati, jalan-jalan enggak apa-apa. Ibadah dulu, baru jalan-jalan. Ya, keberhasilan bisa membuat hati kita menjadi lengah. Hati-hati ya. Bangsa Israel diperingatkan Tuhan. Seperti siang hari ini kita juga diperingatkan Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum dia memasuki tanah perjanjian, Tuhan itu sudah memperingati mereka. Mereka akan menikmati rumah, tidak usah membangun. Enak toh? Kebun yang tidak mereka tanam, tidak usah nanam, menikmati. Dan kelimpahan yang tidak usah diusahakan sendiri. Semuanya tidak usah, dikasih Tuhan. Rumah tidak usah bangun, dapat. Kebun anggur tidak usah nanam, nikmati hasilnya. Kelimpahan, tidak usah capek-capek kerja mati-matian, semuanya dapat. Tuhan tahu bahwa kelimpahan itu sering membuat manusia kehilangan kewaspadaan rohani seseorang. Kita itu harus waspada rohani kita jatuh atau turun. Biasanya seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, rohaninya itu akan jatuh di saat dia levelnya itu semuanya dapat. Dia pasti jatuh. Kenapa? Dia tidak waspada, tidak menjaga. Ya, kenapa? Kalau belum punya apa-apa, levelnya itu mulai meningkat. Kenapa? Ngotot, belajar firman Tuhan, taat di dalam firman Tuhan, ngotot, naik. Tapi kalau tidak dijaga dengan kewaspadaan, itu bisa akan turun rohaninya ketika semuanya sudah diperoleh. Ya, baca Amsal 30 ayat 8-9. Jauhkanlah daripadaku 80 Amsal 30 ya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi ayat 8. Jadi kita harus tahu, jangan berikan kepadaku kemiskinan. Tuhan itu tidak ingin anaknya itu jatuh miskin. Ya, dia ingin kita itu meningkat diberkati dengan kekayaan. Ya, sehingga makanan menjadi bagianku, kita tidak akan kelaparan di dalam segala hal. Oleh karena itu kalau ada proyek itu seperti makanan yang akan kita terima. Kalau memang itu bagian untuk kita, dia akan kita terima. Tapi kalau sampai lepas, itu berarti bukan bagian kita, bukan makanan untuk kita. Jangan bersedih hati, ya. Kita harus ngerti, ada bagian kita, ada yang Tuhan yang lakukan untuk kita apa, ya. Ketika semua berjalan dengan baik, semuanya normal, terberkati, semuanya tercukupi, doa bisa mulai berkurang, males doa. Betul apa enggak? Kita akui rohani kita saja. Ngapani? Sudah mulai kendor. Doa mulai berkurang, baca firman mulai kendor, ya. Mulai tidak tergantung lagi kepada Tuhan. Inilah penyakitnya orang Kristen yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita harus ngerti. Makin diberkati seharusnya kita doanya makin kenceng. Kenapa doanya makin kenceng? Supaya apa yang sudah kita terima itu terlindungi, tertutup bungkus oleh kuasa Tuhan. Kalau engkau tidak berdoa, kan harta benda kita yang menjadi milik kita itu tidak ada cover.
Doa itu mengcover semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak pernah berdoa, maka apa yang menjadi milik kita asalnya itu tidak tercover lagi. Hilang semuanya, menguap tanpa kita sadari. Ya, jadi harus hati-hati. Doa mulai berkurang, membaca firman mulai berkurang, mulai tidak tergantung kepada Tuhan lagi. Bahkan merasa sudah tidak butuh Tuhan lagi. Ya, keberhasilan bisa menimbulkan kesombongan. Baca Ulangan 8:17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Memangnya ini layak hasil kerja kerasku, wong. Bukan Tuhan. Ingat, kerja keras kalau tidak disertai oleh Tuhan tidak ada hasilnya apa-apa pun juga. Lihat, kalau engkau kerja mulai pagi sampai malam kerja keras, hasilnya apa? Ya begitu saja, kecil. Lebih baik kita tidak ngotot sampai ya males loh ya, harus kerja ya. Kita tidak terlalu ngotot di dalam yang kita usahakan dengan kepintaran kita, kekuatan kita itu tidak. Tapi menyertakan Tuhan. Puji Tuhan kalau kita diberi skill kepintaran yang luar biasa. Kepintaran kita disertai dengan penyertaan Tuhan itu akan hasilnya lebih bagus. Lebih besar kita capai. Kita akan melihat banyak sarjana IP-nya itu tinggi sekali. 4, 3,8. Tapi sekarang apa? Nganggur semua. Tidak disertai Tuhan. Tapi orang-orang yang IP-nya tidak pas-pasan, dia sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan disertai Tuhan, lebih berhasil daripada orang IP-nya yang tinggi. Jadi suatu IP, kepandaian itu yang kita miliki, tidak akan menjamin kesuksesanmu. Tanpa Tuhan, engkau tidak bisa apa-apa. Siapa kasih kita ini? Kita hanya manusia biasa yang mempunyai kemampuan yang terbatas sekali, ya. Inilah jebakan yang terbesar setelah menerima berkat. Jebakan yang terbesar. Mulai menganggap semua hasil yang dia capai saat ini adalah jerih payahnya sendiri. Oh, aku bisa beli mobil baru. Beli mobil 1 dapat lagi 2. Ini kan hasil jerih payahku. Lumrah toh. Ingat. Berkat hanya ada di atas kepala orang benar. Susah payah tidak akan menambahi. Itu yang menjadi masalah. Bahkan firman Tuhan mengajarkan, bahkan ketika engkau tidur, berkat itu datang. Saya kan pernah mendengarkan kesaksian seorang bapak. Dia itu cinta Tuhan, melayani Tuhan setengah mati. Saya bilang, Pak, terus Pak, maju. Saya bilang, berkat itu datang ketika dia tidur, HP itu berbunyi. Kan enak, order dari situ. Luar biasa, enggak usah keluar rumah. Luar biasa. Berkat akan menyertai orang yang cinta, yang taat, yang setia kepada Tuhan, yang hidupnya benar, ya. Padahal kita mengerti, kita harus mengerti, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Apa yang terjadi hari ini di dalam hidup kita? Engkau sehat hari ini bisa ke gereja karena usahamu. Usaha kita cuma apa? Kesehatan apa? Jaga makanan ya, usaha kita. Tapi kalau Tuhan tidak memberi kesehatan kita, ya akan tidak sehat, ya. Kesempatan berasal dari Tuhan. Segala apapun juga yang harus engkau kerjakan, kalau Tuhan tidak menyertai dan di situ tidak Tuhan memberi kesempatan, engkau juga tidak akan dapat itu, ya. Hikmat berasal dari Tuhan, kepandaian, apa yang kau miliki kepandaian. Tiba-tiba mungkin kita saat ini di saat dunia yang penuh, enggak kacau, saya mau kerja apa, usaha apa, bingung lah. Datang saja sama Tuhan, nanti tiba-tiba dikasih hikmat, ide sama Tuhan, kerjakan, lakukan ini. Engkau akan bekerja berhasil, ya. Nafas hidup berasal dari Tuhan. Nafas hidupmu itu berasal dari Tuhan. Lihat begitu banyak orang-orang yang maaf saja saat ini di ICU. Nggak bisa nafas, pakai oksigen. Kemarin saya tengah malam, saya itu nggak kenal, saya itu ditelepon. Ya, ditelepon seorang istrinya ketika saya itu sedang doa malam ya.
Tak lihat itu siapa, enggak kenal kok malam-malam ya sudah saya angkat. Ternyata apa? Suaminya itu anfal masuk ICU kena serangan jantung. Sudah lama dia harus pasang ring, tapi dia enggak mau. Ya kalau melihat ceritanya sedih sih, tidak jauh dari Tuhan apanya. Jadi ya istrinya nangis, ya terpaksa saya bilang, yuk doa, hidup kita serahkan sama Tuhan saja suami kamu. Biar Tuhan yang bekerja. Ya, jangan sampai kita di saat kita baru gawat, kita cari Tuhan. Ya, semua apa yang engkau miliki hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Semuanya yang engkau dapat ini anugerah dari Tuhan. Betul. Tanpa anugerah dari Tuhan, kita itu tidak dapat apa-apa. Apalagi saat ini kesesakan. Jadi jangan takut. Saya itu pusing kalau ketemu orang, apalagi teman saya yang ibu-ibu itu kaya ya. Bu, sedih. Saya kalau ketemu tak tanya, gak ngelencer lagi. Ngelencer itu bahasa Jawanya jalan-jalan. Aduh Bu, dolar naik 18, saya tidak bisa jalan-jalan. Ampun. Ini waktunya sudah tidak bisa jalan-jalan, datang kepada Tuhan. Kenapa? Dia orang kaya. Hari ini saya lihat seminggu ke Taiwan 5 hari. Lalu mencok lagi ke Jepang apa-apa. Dia bilang gini, aku kan sudah tua, padahal lebih tua saya. Saya mau nikmati hidupku. Kapan lagi nanti kalau saya tidak bisa? Saya bilang kamu salah. Di masa tua itu justru engkau harus cari Tuhan, ngotot mempersiapkan hidup kamu. Oh itu kan sudah dengan doa. Ya. Kalau berdebat dengan begini repot dengan orang yang berduit, ya sudah berdoa saja. Jangan takut dolar, jangan takut apapun juga. Kita punya Tuhan. Mungkin pengeluaran kita akan berat ya karena semua naik. Ingat, anak Tuhan itu dapat jaminan dari Tuhan. Benar, dapat jaminan dari Tuhan. Kau jangan takut. Semuanya naik. Kita pasti diberkati lebih dari yang kita keluarkan. Kita harus percaya ya. Jangan sampai berkat itu membuat kita melupakan pemberi berkat. Ya, jangan sampai berkat yang engkau terima membuat engkau lupa siapa yang memberi berkat itu. Ini ya. Tuhan tidak pernah melarang umatnya itu diberkati. Itu justru kerinduan Tuhan, kepengen anaknya semuanya itu diberkati, tidak kekurangan. Itu keinginan seorang bapa. Senang dia melihat anak-anaknya itu hidupnya berkat, banyak berkat, senang. Tapi yang menjadi masalah ini sekarang berkat itu tidak diobral dengan gratis seperti dulu lancar. No, saya melihat begitu. Kenapa? Kalau zaman dulu, zaman kita, saya melihat berkat itu gampang sekali itu jatuh. Karena apa? Zaman dulu orang itu banyak yang masih takut sama Tuhan. Betul apa enggak? Anak-anak saja takut sama orang tua, enggak berani ngelawan. Betul ya? Zaman sekarang, kenapa? Susah sekali berkat kita dapat. Hanya diberikan orang yang takut sama Tuhan. Sekarang banyak orang enggak takut sama Tuhan, melanggar Tuhan, perintahnya, peraturan. Anak-anak juga sudah enggak takut sama orang tua. Jangan sampai kita begitu. Orang yang hatinya tidak punya takut sama Tuhan, itu susah sekali berkat menghampiri hidupmu ya. Masalahnya bukan pada berkat, kita harus tahu. Tetapi ketika berkat itu mengambil tempatnya Tuhan. Masalahnya bukan berkat, tapi ketika berkat itu mengambil tempatnya Tuhan. Contoh, biasanya setiap jam 8 malam, kita itu doa atau doa bersama dengan keluarga, mesbah keluarga. Tapi dengan keadaan begini, jam 8 malam tempatnya Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan selayaknya ketemu. Kita ambil alih untuk cari duit. Cari duit. Akhirnya apa? Demi berkat, aku tidak ketemu Tuhan. Itu. Kita harus ngerti prioritas mana. Bukan kita tidak boleh cari duit, kerja enggak. Contoh, kalau engkau kerja pagi ya, sebelum berangkat pagi, engkau kan pasti harus berdoa ya. Oke, harus berdoa.
Itu jamnya Tuhan, jam pagi kita harus ketemu Tuhan, tempat kita bertemu dengan Tuhan. Bagaimana yang jam pagi itu sebelum engkau kerja, engkau tidak ketemu dengan Tuhan. Engkau dengan ganti yang lain, hati-hati. Makanya terus terang, saya itu kalau keluar kota saya itu paling males. Betul-betul paling males. Saya itu paling sewot kalau anak-anakku keluar kota ngajak saya. Terpaksa karena mereka tidak mau meninggalkan saya sendirian. Saya bilang, karena kalau saya pergi, terus terang, jam saya doa itu kacau sekali. Benar, saya paling uring-uringan, ikut tapi hati itu enggak suka. Kacau, kenapa? Jam pagi saya yang harusnya ketemu sama Tuhan itu saya cuma pendek. Saya pendek sekali, cuma 10 menit gini, padahal saya jam pagi yang saya harus sama Tuhan itu bisa panjang. Saya senang anak-anak saya membawa saya jalan-jalan, menyenangkan orang tuanya. Saya tahu, saya senang. Karena Tuhan memakai anak-anak saya diberkati untuk memberkati orang tuanya, mamanya di masa tuanya senang. Tapi kadang-kadang itu terus terang menjadi pergumulan saya. Untuk setelah pulang jalan-jalan, saya itu mengulang kembali untuk membangkitkan apiku itu loh. Yang jamnya waktunya Tuhan sudah tergeser, ngerti? Aku harus mencari itu luar biasa beratnya, benar. Coba kalau kalian setelah jam-jam. Bangun pagi harus apa? Buru-buru cepat apa? Makan pagi toh, restoran, hotel toh. Makan pagi, buru-buru toh, benar. Ya toh. Padahal jam makan pagi kadang-kadang untuk kita ketemu Tuhan. Jadi kita harus tahu, bukan saya tidak boleh jalan-jalan kemana enggak. Tapi kita harus waspada, karena berkat itu akan menggantikan tempatnya Tuhan. Ya. Tetaplah rendah hati dan bersyukur. Semakin banyak yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, semakin engkau harus rendah hati di dalam hidupmu. Apa yang engkau miliki sekarang ini, engkau harus makin rendah hati, tidak boleh sombong. Ya, selalu mengucap syukur. Terutama ketika semuanya engkau sudah dapat, janganlah berhenti berdoa. Yang pertama, janganlah berhenti berdoa, janganlah berhenti melayani, janganlah berhenti memberi. Kenapa? Jangan sampai kita dapat tujuan Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Betul ya? Banyak orang ini sudah diberkati Tuhan, enggak mau berbagi. Bukan uang kita diambil-ambilkan, enggak mau berbagi. Aku dulu zaman susah loh, aku ini dulu susah, enggak punya uang. Sekarang kalau memberi orang lagi, nanti kalau aku kekurangan, siapa yang membantu aku? Ini loh, saya selalu menemui begitu. Contoh, kalau di rumah kita, di meja kita, ada sebuah toples yang kosong, kita isi gula penuh. Bagaimana kita mau memenuhi gula kita, sisanya masuk lagi ke dalam toples itu bagaimana? Gulanya harus kita pakai, betul apa enggak? Gula kita harus kita pakai, kan berkurang di toples itu, kita isi lagi. Demikian juga tentang berkat. Kalau engkau ingin berkat Tuhan itu bertambah-tambah di dalam hidupmu. Apa yang engkau dapat, berikan, belajar memberi. Sehingga Tuhan itu juga akan menambahkan berkat. Ingat, orang yang memberi tidak ada kekurangan. Tidak ada kamu orang yang suka memberi kekurangan. Firman Tuhan dengan jelas, orang yang banyak menabur memberi tidak pernah kekurangan. Tapi orang yang selalu pelit gitu, makin kurang. Jangan sampai air itu di tangan kita genggam, takut jatuh, takut keluar, hidup kita kacau. Jadi di mana hartamu, di situ hatimu. Tuhan tidak ingin kita diberkati hati kita kepada duit kita, enggak. Jangan jadi anak Tuhan yang pelit. Ya, percayalah, engkau tidak akan kekurangan. Banyak orang punya prinsip gini loh. Kalau aku bayar persepuluhan, aku pasti kurang uangku. Itu bodoh kalau orang begitu. Goblok, benar. Engkau
taat kepada perintah Tuhan, terutama di dalam hal bayar persepuluhan. Saya berharap, saya menyampaikan begini, jangan salah tangkap. Saya paling sedih kalau menyampaikan hukum-hukum Tuhan tentang terutama PP. Ibu Deki itu selalu mendesak saya membayar PP. Bukan. Engkau mau mengembalikan miliknya Tuhan atau tidak itu urusan kamu. Betul apa enggak? Bukan urusan saya. Cuma saya selalu mengingatkan supaya keuangan kita juga teratur dengan baik di mata Tuhan. Barang siapa yang membayarkan persepuluhan karena di firman Tuhan itu tertulis dengan jelas. Kalau engkau membayar, apakah engkau kurang? Tidak loh, kalau engkau mau. Kasih saja bagian Tuhan. Jangan dipikir lagi, aku ngasih nanti balik apa enggak. Percayalah, pasti Tuhan akan menggalikan berkali lipat kali ganda. Kenapa? Engkau taat kepada firman Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita kalau engkau juga taat kepada Dia. Ya, orang yang benar-benar mengenal Tuhannya, tidak hanya mencari Tuhan saat membutuhkan sesuatu. Kalau engkau benar-benar mengenal Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang hidup, engkau harus mengenal Dia bukan hanya mencari kalau engkau membutuhkan sesuatu. Tetapi engkau harus mempunyai sikap hati yang setia. Ketika engkau memiliki segalanya, inilah waspada, harus waspada. Jebakan si iblis. Kalau semuanya sudah didapat, mulai orang itu tidak setia. Percaya saja. Maaf saja. Kalau seorang suami maaf ya, sudah dipenuhi harta benda, duitnya banyak. Kesetiaan di dalam rumah tangga itu pasti diuji. Tentang apa hubungan suami istri. Betul apa enggak? Itu karena uang itu bisa membuat hati kita itu lepas teralih dengan pasangan kita. Banyak, apalagi kalau kebetulan pasangan kita itu tidak menyenangkan hati kita. Hati-hati, uang itu bisa menjadi berkat atau kutuk. Ya, yang terakhir, waspadalah ketika semuanya sudah kamu dapat. Ya, hati-hati. Kesuksesan, kekayaan, kedudukan, dan kenyamanan itu semuanya bukanlah tanda bahwa perjuangan rohanimu itu sudah berakhir. Enggak. Justru kalau kesuksesan semuanya sudah engkau dapat, perjuangan rohanimu itu harus makin tinggi, meningkat. Harus itu. Engkau meningkat kerohanianmu, maka berkatmu itu akan menyertai peningkatan sesuai dengan rohanimu. Berkat itu akan dipercayakan kepada Tuhan, kepada kita itu full. Banyak kalau dilihat kehidupan rohanimu itu meningkat. Karena kalau kehidupan kita meningkat, kita ngerti bahwa kita diberi harus mengelola keuangan berkat Tuhan itu dengan baik. Betul apa enggak? Kalau kerohanian kita itu enggak meningkat, kita dikasih banyak uang, kita pasti berbuat yang tidak-tidak. Tapi kalau kerohanian kita meningkat, kita percaya, kita diberi mengerti bahwa engkau itu hanya mengelola saja anakku. Kelolalah baik-baik berkat yang sudah aku berikan. Maka kalau kita mengelola dengan baik, maka berkat itu akan bertambah-tambah. Ya. Jangan sampai kita menikmati berkatnya Tuhan, tetapi melupakan Tuhan yang memberi berkat itu kepada kita. Jangan melupakan, ya. Sekarang pertanyaannya ditujukan kepada diri kita masing-masing. Apakah berkat yang saya terima pada siang hari ini membuat saya semakin dekat atau semakin jauh dari Tuhan? Itu berkat. Kalau kebetulan anak-anak kita diberkati luar biasa, kita sebagai orang tua juga harus memperingatkan mereka. Nah, engkau pekerjaanmu diberkati. Jangan makin jauh sama Tuhan. Ya, yang kedua, apakah saya masih bergantung kepada Tuhan seperti ketika saya belum memiliki apa-apa? Ini pertanyaan yang harus kita jawab pada diri kita sendiri. Kalau engkau saat ini belum mendapat apa-apa yang engkau inginkan di dalam Tuhan, engkau berdoa belum dapat apa-apa, apakah engkau masih hidupmu tergantung kepada Tuhan? Atau masih cinta, atau masih dekat, atau sudah jauh, ya?
Apakah hati saya tetap rendah hati dan penuh bersyukur setelah semuanya aku miliki atau belum aku miliki? Mengucap syukur ketika semuanya sudah engkau terima atau engkau belum menerima apa-apa, engkau tetap mengucap syukur. Kita harus menjawab pada diri kita sendiri. Kita harus berbenah diri hari ini ya. Yang kurang, kita merasa tidak bisa, minta Tuhan. Tuhan itu tahu. Tapi kadang-kadang kita disuruh ngakui. Kadang-kadang kita itu sombong rohani. Aku bisa sendiri. Enggak, Tuhan tidak mau begitu ya. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kita. Waspadalah ya. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri. Kita nyanyikan semua sebuah lagu. Tidak dengan tangan hampa. Biarlah setiap kita menghadap kepada Tuhan, ya, kita membawa sesuatu hidup kita kepada Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan, inilah kami. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau memperingatkan kami. Kami harus tetap waspada di dalam situasi apapun juga. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami. Dan kami senantiasa ingat semua apa yang harus kami lakukan. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau yang tahu apa keadaan mereka. Engkau buka jalan kalau mereka di dalam keadaan jalan buntu atau kesesakan. Bawa mereka untuk bangkit Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa ada untuk kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan-Mu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga tegaskan hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Di hadapan takkan-takkanmu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai sembahku yang mengalir di hatiku sebagai persembahku.